Halo, assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini, nak? Ibu berharap semoga anak-anak ibu ada dalam keadaan yang sehat saja tentunya ya, agar bisa tetap semangat terus belajarnya. Ya, baiklah nak. Kali ini kita belajar dengan ibu di kelas 6, tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran 1. Iya, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, sebelum belajar, ibu mau ingatkan kembali kepada anak-anak ibu yang belum subscribe, silahkan tekan dulu subscribe-nya ya nak ya, agar anak-anak ibu dapat terus melihat dan menonton video pembelajaran ibu ya, dan jangan lupa di like dan bunyikan loncengnya. Nama ibu Bu Kori Pratiwi, ibu seorang guru kelas SD. Ya, baiklah nak, kita mulai. Kali ini kita belajar indikatornya muatan IPS 3.4, memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Dan untuk muatan bahasa Indonesia, indikatornya KD 3.4, menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan untuk muatan IPA itu KD 3.3, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ya, sekarang tujuan pembelajaran kita kali ini anak-anak ibu. Yang pertama, ibu mau anak-anak ibu setelah menonton video ibu ini, dan nanti kita akan membaca teks tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, anak-anak ibu mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan. Dan yang kedua, setelah membaca teks, anak-anak ibu mampu menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Dan yang ketiga, setelah mengamati gambar, anak-anak ibu mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Ya, kita mulai belajar ya anak-anak ibu ya. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian anak-anak ibu. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa ya anak-anak ibu seperti itu? Mengapa kita masih perlu berjuang? Dan apa yang terjadi pada bangsa Indonesia? Ayo kita pelajari bersama-sama ya anak-anak ibu ya. Sekarang kita membaca dulu. Ayo membaca tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintah Belanda. Nah, pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Jadi begitu anak-anak ibu. Ternyata setelah proklamasi kemerdekaan itu ternyata bangsa Belanda ya kembali lagi bersama bangsa Inggris datang kembali lagi ke Indonesia untuk menjajah Indonesia lagi. Nah, seperti itu anak-anak ibu. Nah, bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Ya, karena banyak ya anak-anak ibu ya pertempuran yang terjadi setelah
proklamasi kemerdekaan itu, Belanda dan pasukan Inggris datang lagi ke Indonesia. Banyak sekali macam pertempuran yang terjadi di Indonesia dalam melawan penjajah tersebut untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, apa saja pertempurannya? Ayo kita pelajari. Yang pertama ada pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi, tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Nah, dalam pertempuran ini pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Nah, pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi bunyinya seperti ini, anak-anak ibu ya. Semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nah, ya tentu ditolak ya anak-anak ibu ya. Namun ultimatum tersebut ditolak tentunya oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi nih pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Nah, peristiwa tanggal 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan anak-anak ibu, karena banyak sekali pahlawan kita yang gugur saat itu ya anak-anak ibu ya. Makanya sampai sekarang kita memperingati Hari Pahlawan itu setiap tanggal 10 November. Ya anak-anak ibu, berdasarkan pertempuran Surabaya, bacaan pertempuran Surabaya tadi, kita dapat menarik peta pikiran berdasarkan aspek apa, mengapa, siapa, di mana, kapan ya, dan bagaimana. Nah, ini untuk latihan anak-anak ibu ya. Kerjakan aspek apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimananya. Nah, ini untuk latihannya. Nah, dalam membuat peta pikiran ini, anak-anak ibu harus menggunakan kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif, nak? Mari kita pelajari dulu kalimat efektif. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. SPOK itu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ya, ciri-ciri kalimat efektif tersebut yang pertama memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur subjek dan predikat. Ya, nak ya. Kemudian yang kedua menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Kemudian yang keempat menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Subjek itu adalah orang yang melakukan. Untuk predikat itu perbuatan atau yang dilakukannya. Kemudian objek itu yang dikenai, ya nak. Dan K itu keterangan, boleh keterangan waktu, keterangan tempat, ya anak ibu ya. Nah, contohnya tadi kalau kita buat misalnya kalimatnya anak ibu ya. Brigadir Jenderal Malabi memimpin pasukan Inggris untuk menyerang Indonesia. Itu contoh dari kalimat efektifnya. Ya anak ibu ya. Nah, perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri anak ibu. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka itu dapat tercapai. Nah, jadi dalam berjuang itu kita harus bersatu anak-anak ibu, karena dengan persatuan kita dapat mengusir penjajah tersebut. Pertempuran Surabaya adalah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masih banyak lagi anak ibu perjuangan yang lain yang dilakukan di berbagai daerah, seperti misalnya pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda pertama, dan agresi militer Belanda
kedua. Nanti kita akan pelajari hal ini di pertemuan atau di pembelajaran yang berikutnya ya Nana Ibu ya. Nah, tahukah kamu bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Nah, penjajah kita zaman dahulu itu banyak itu pahlawan ya, maaf ya Nana Ibu ya. Pahlawan-pahlawan kita zaman dahulu itu banyak menggunakan taktik-taktik, strategi-strategi dalam melawan penjajah Nana Ibu. Contohnya ada yang menggunakan strategi gerilya, ada yang menggunakan strategi supit urang. Nah, zaman dahulu itu penjajah kita melawan pahlawan kita, maaf ya Nana Ibu, pahlawan kita melawan penjajah itu ada yang menggunakan bambu runcing ya Nana Ibu. Nah, walaupun dengan peralatan yang sederhana, tapi dengan persatuan yang sangat kokoh antara pahlawan kita sehingga dapat mengusir penjajah, kita bisa meraih kemerdekaan. Nah, selain itu, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan negara Republik Indonesia. Begitu anak-anak Ibu di zaman sekarang, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan kita dalam mempertahankan kemerdekaan. Jika kita tidak bisa menjaga persatuan dan kesatuan, maka kemerdekaan Indonesia tidak dapat kita pertahankan. Jadi kita harus tetap bersatu ya anak-anak Ibu ya, dalam menjaga keutuhan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh kita terpecah belah ya Nana Ibu. Nah, setelah Nana Ibu tadi belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang Nana Ibu akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Nah, ini di sini Nana Ibu perhatikan ada ayam, bebek, ikan dan cicak ya. Nah, yang kita bahas pertama bagaimana cara ayam. Ayam dulu ya Nana Ibu ya. Apa ciri-ciri ayam itu? Bertelur. Yang pertama sekali, ayam itu bertelur atau ovipar. Kemudian memiliki bulu, memiliki paruh yang runcing, dan memiliki sayap. Itu ciri-ciri ayam ya Nana Ibu ya. Paruhnya runcing karena dia mematuk mencari makanan. Kemudian habitatnya di mana, Nah? Habitat ayam itu di lingkungan buatan sendiri, di perkarangan rumah. Biasanya Nana Ibu nih merawat ayam yang punya ayam ya, sebagai hewan ternaknya. Nah, dibuatkan kandangnya di sekitar rumah ya Nana Ibu, bisa di halaman belakang rumah. Inilah ciri-ciri dan habitat ayam. Kemudian hewan yang kedua yaitu bebek. Apa ciri-ciri bebek ini, Nak? Bebek ini bertelur ya, kemudian berbulu, bulunya tebal ya Nana Ibu ya, kemudian memiliki paruh, kaki berselaput dan memiliki sayap. Nah, karena bebek ini tinggalnya di mana nih? Di daratan yang becek atau dekat perairan air tawar. Biasanya daratan yang becek itu kaki, kalau kita injak sama kaki kita pasti akan terbenam ya Nana Ibu ya. Nah, untuk bebek dia tidak, karena dia mempunyai kaki yang berselaput. Nah, selaput pada kaki bebek itu membantu bebek saat berenang, saat berada di daratan yang becek. Nah, seperti itu, atau di perairan air tawar. Seperti itu bebek menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian yang ketiga berikutnya hewannya ikan. Ciri-ciri ikan apa, Nak? Pernah Nana Ibu melihat ikan ya tentunya ya. Ya, ikan itu bernafas dengan insang karena dia hidup di dalam air, memiliki sepasang sirip, tubuhnya ditutupi sisik, berkembang biak dengan ovipar. Ikan ini bertelur, ada ya Nak ya. Kemudian ciri-ciri habitatnya hidup di perairan air tawar atau asin, tergantung spesiesnya, tergantung jenis ikannya. Ada ikan air asin itu biasanya hidup di laut, dan air tawar biasanya hidup di perairan dangkal yang ada dekat-dekat rumah kita ya Nana Ibu ya. Tuh. Kemudian hewan yang keempat yaitu cicak. Cicak ya, ciri-cirinya apa, Nak? Ya, memiliki perekat pada telapak kakinya. Karena dia hidup di dinding ya, di dinding atau di permukaan vertikal,
sehingga cicak itu menyesuaikan diri dengan habitatnya dengan memiliki perekat pada telapak kakinya sehingga dia bisa tenang menempel di dinding, tidak jatuh ya nak ya. Nah, ekor bisa putus ketika terancam. Ekor cicak itu ketika terancam dia akan melepaskan ekornya, akan memutuskan ekornya sehingga pemangsanya itu tertarik perhatiannya kepada ekornya yang masih bergerak. Nah, cicaknya bisa lari kabur dari pemangsanya. Ya, cicak ini memiliki 4 kaki dan bertelur. Hidupnya, ciri-ciri habitatnya hidup di permukaan vertikal dan horizontal seperti dinding dan atap rumah. Begitu ya Nenek Ibu ya. Nah, sungguh indah ya Nenek Ibu, semuanya ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali juga pada hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khususnya. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya ikan memiliki insang dan bernapas di dalam air. Cecak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding, dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Itulah salah satu contoh bentuk hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar bisa tetap bertahan hidup. Ya, jadi contohnya tadi bebek itu berenang di dalam air, bisa berenang ya nak ya. Mengapa bebek itu bisa berenang dalam air? Nah, ayo kita pelajari pada bacaan berikut. Kita akan membaca tentang bebek ini, bagaimana bebek itu beradaptasi. Ayo kita baca ya nak ya. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya menggibas-gibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Apakah bisa bebek mengambang di atas air, nak? Nah, selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Itulah ciri-ciri khusus bebek ya Nana Ibu ya. Nah, sekarang untuk latihannya, anak-anak Ibu cari, anak-anak Ibu amati 3 hewan yang ada di sekitar anak-anak Ibu. Kemudian tentukan hewannya, apa ciri-ciri khususnya, dan apa ciri-ciri habitatnya. Misalnya anak-anak Ibu, hewan yang ada di sekitarnya misalkan boleh kucing atau kambing ya anak-anak Ibu ya, sapi. Nah, anak-anak Ibu cari ciri-ciri khusus hewan tersebut dan habitatnya itu di mana ciri-cirinya. Siap dikerjakan ya nak ya. Semangat untuk mengerjakan latihan. Alhamdulillah anak-anak Ibu, itulah tadi pembelajaran kita di kelas 6 tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2 Bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran 1. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan dapat dipahami oleh anak-anak Ibu ya. Tetap semangat untuk belajar nak, karena semangat belajar dapat meraih prestasi. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Ibu yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.